teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dengan saya, Ade Ayu Satriani yang akan menemani teman-teman untuk belajar materi fisika bersama. Topik pada pembelajaran kali ini yaitu gerak melingkar. Tapi gerak melingkar itu apa sih? Dan apa aja sih yang akan dipelajari pada topik gerak melingkar ini? Ayo sama-sama kita belajar bersama di video pembelajaran kali ini. Kita simak videonya bersama ya. Check it out! Baik, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang gerak melingkar. Berikut adalah peta konsepnya. Deskripsi singkat tentang gerak melingkar. Gerak melingkar itu apa sih? Gerak melingkar adalah gerak yang lintasan geraknya berupa lingkaran. Contohnya seperti kincir angin, bulan mengelilingi bumi, roller coaster, roda pada kendaraan, dan contoh gerak melingkar lainnya. Berikut gambar dari bulan mengelilingi bumi. Di sini terdapat lintasan gerak bumi yang dikelilingi oleh bulan berupa lingkaran. Sama halnya seperti kincir angin, ketika kincir angin bergerak akan menghasilkan lintasan geraknya juga berupa lingkaran. Maka dari itu, bulan mengelilingi bumi dan kincir angin termasuk dalam contoh gerak melingkar. Nah, materi gerak melingkar apa aja sih yang akan dipelajari? Yang pertama adalah gerak melingkar beraturan, dan yang kedua adalah besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Materi pertama yaitu gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar yang besar kecepatan sudutnya tetap terhadap waktu, atau percepatan sudutnya sama dengan 0. Dalam gerak melingkar beraturan terdapat dua macam besaran. Yang pertama, ada besaran sudut, dan yang kedua ada besaran linear. Besaran sudut adalah besaran yang arah kerjanya melingkar atau membentuk sudut tertentu. Sedangkan untuk besaran linear adalah besaran yang arah kerjanya lurus dan tidak membentuk sudut. Besaran sudut ada macam-macam. Yang pertama ada frekuensi, periode, posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Sedangkan untuk besaran linear ada jari-jari, panjang lintasan, kecepatan linear, percepatan tangensial, percepatan sentripetal, dan percepatan total. Nah, saya akan menjelaskan mana saja sih besaran sudut dan besaran linear. V merupakan kecepatan linear dan merupakan besaran linear karena arahnya lurus dan tidak membentuk sudut. Selanjutnya ada lintasan gerak. Lintasan gerak yang berbentuk lingkaran ini termasuk dalam besaran linear. Mengapa termasuk dalam besaran linear? Padahal bentuknya lingkaran. Nah, karena jika teman-teman membayangkan lingkaran ini itu seperti karet dan kita potong salah satu sisinya. Ketika dipotong, maka ini akan menghasilkan sebuah garis lurus. Maka dari itu, lintasan gerak termasuk dalam besaran linear. Selanjutnya ada jari-jari. Jari-jari juga termasuk besaran linear karena tidak membentuk suatu sudut. Selanjutnya ada percepatan sentripetal juga termasuk besaran linear. Percepatan sentripetal tentunya akan ada juga gaya sentripetal dan termasuk juga besaran linear. Selanjutnya ada percepatan tangensial, arahnya juga sama seperti kecepatan tangensialnya dan termasuk dalam besaran linear. Sedangkan untuk besaran sudut, kita dapat kecepatan sudut seperti ini, arahnya seperti ini, dan termasuk besaran sudut. Ada juga percepatan sudut dan besar sudut yang termasuk dalam besaran sudut juga. Nah, materi yang kedua yaitu besaran fisis dalam gerak melingkar. Kita punya yang pertama yaitu periode dan frekuensi. Periode dengan lambang T besar adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran. Dengan persamaannya yaitu T sama dengan T kecil atau waktu per N atau jumlah putaran. Sedangkan untuk frekuensi dengan lambang F kecil adalah jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu dengan persamaan F sama dengan jumlah putaran atau N per T atau waktu. Dari kedua persamaan tersebut memiliki hubungan yaitu T sama dengan 1 per F. Dengan keterangan T adalah periode, satuannya second, F adalah frekuensi, satuannya hertz, T kecil
yaitu waktu dengan satuannya second. Selanjutnya ada n, yaitu jumlah putaran. Selanjutnya ada perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah besar sudut yang menyatakan panjang lintasan suatu benda yang bergerak melingkar dalam waktu tertentu, atau bisa dikatakan sudut tempuh benda yang bergerak melingkar. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Ketika benda ada di titik A dan berpindah ke titik B, maka ini adalah delta T merupakan besar perpindahan sudutnya. R yaitu jari-jari dan X adalah jarak perpindahannya. Di mana perpindahan sudut memiliki aturan delta T lebih dari 0 untuk putaran berlawanan arah jarum jam dan delta T kurang dari 0 untuk putaran searah jarum jam. Cara pengukuran perpindahan sudut ada 3 cara. Yang pertama, mengukur dalam derajat, di mana satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Yang kedua, dengan mengukur dalam putaran, di mana satu lingkaran penuh dinyatakan dalam satu putaran dan satu putaran sama dengan 360 derajat. Dan yang terakhir, mengukur dalam satuan radian, di mana theta yaitu satu lingkaran penuh sama dengan 2 pi r 2 pi rad. 2 pi rad sama dengan 360 sehingga didapatkan 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Hubungan perpindahan linear dengan perpindahan sudut. Ketika benda berada di titik A dan berubah atau berpindah ke titik B, maka diketahui besar perpindahan sudut dan perpindahan lintasannya, sehingga didapatkan persamaan theta atau besar sudut sama dengan X atau jarak lintasan per R atau jari-jari. Sama halnya dengan rumus X sama dengan R kali theta. Selanjutnya ada kecepatan tangensial atau linear. Kecepatan linear merupakan hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Diketahui persamaannya yaitu V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak keliling lingkaran dan T adalah periodenya. Sehingga didapatkan V sama dengan 2 pi R per T. Atau V sama dengan 2 pi R F, dengan F adalah frekuensi dan T adalah periode. Kenapa didapatkan F? Karena F sama dengan 1 per T. Gitu. Keterangannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Selanjutnya ada kecepatan sudut atau kecepatan angular. Kecepatan sudut dengan lambang omega seperti ini merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu dengan satuan radian per second, dengan persamaan omega sama dengan 2 pi per T, atau omega sama dengan 2 pi F. Bisa tahu kan karena T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T sehingga didapatkan 2 pi F di sini. Keterangannya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dari persamaan tersebut terdapat hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut, di mana V sama dengan 2 pi R per T dan omega sama dengan 2 pi per T, sehingga didapatkan persamaan hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut sama dengan V sama dengan omega kali R. Selanjutnya ada percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini terjadi ketika benda yang bergerak melingkar memiliki kecepatan sudut yang semakin besar, maka benda tersebut mengalami percepatan sudut, di mana persamaannya yaitu alfa sama dengan perubahan kecepatan sudut atau delta omega per delta T atau selang waktunya, di mana alfa sama dengan kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal, harusnya ini omega 1 ya teman-teman, per T akhir min T awal. Nah, keterangannya di sini ya, dengan alfa atau percepatan sudutnya satuannya sama dengan radian per second kuadrat, delta omega atau perubahan kecepatan sudut dengan satuan radian per second, delta T merupakan selang waktunya dengan satuannya second. Selanjutnya, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran.
Fungsi dari percepatan sentripetal adalah untuk mengubah arah kecepatan benda yang bergerak melingkar. Nah, percepatan sentripetal ini berfungsi agar benda bergerak tetap di jalur lintasannya atau tetap berada di lingkaran seperti itu. Karena arah kecepatan benda itu lurus seperti ini, dan percepatan sentripetal ini berfungsi untuk benda agar tetap berada di lingkaran seperti itu. Nah, persamaan percepatan sentripetal ini sendiri adalah diri sama dengan V kuadrat per R, dan diketahui V sama dengan omega kali R, sehingga persamaan percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat kali R. Omega sama dengan 2pi per T, maka percepatan sentripetal sama dengan 4pi kuadrat kali R per T kuadrat. Adapun gaya sentripetalnya adalah perkalian antara massa benda dengan percepatan sentripetal, di mana persamaan gaya sentripetal sama dengan M 4pi kuadrat R per T kuadrat. Keterangannya bisa dilihat di sini ya. M sama dengan massa benda, R adalah jari-jari lingkaran, dan T adalah periode. Selanjutnya ada percepatan tangensial. Percepatan tangensial adalah perubahan kecepatan tangensial dalam selang waktu tertentu di mana arah percepatan tangensial selalu menyinggung lintasan putarannya. Percepatan tangensial memiliki persamaan delta V per T atau perubahan kecepatan per selang waktu, di mana V min V0 per T min T0, dan didapatkan persamaan percepatan tangensial sama dengan alfa kali R, di mana alfa sama dengan kecepatan sudut dan R adalah jari-jari lintasan. Selanjutnya ada hubungan antara kecepatan tangensial dengan kecepatan sudut. Kita punya persamaan V sama dengan delta S per delta T, di mana delta S sama dengan R dikali delta theta, sehingga didapatkan rumus V sama dengan R delta theta per delta T, di mana delta theta per delta T merupakan persamaan dari kecepatan sudut atau omega, sehingga V sama dengan R dikali omega. Dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai R atau jari-jarinya, maka semakin besar kecepatan linearnya dan semakin kecil kecepatan sudutnya. Selanjutnya, hubungan percepatan tangensial dengan percepatan sudut. Kita dapatkan persamaan percepatan tangensial yaitu delta V per delta T, dan delta V sama dengan R kali delta omega, hingga didapatkan percepatan tangensial sama dengan R delta omega per delta T. Maka persamaannya sama dengan AT sama dengan R dikali alfa. Dari persamaan ini, kita dapat simpulkan bahwa semakin jauh suatu titik dari pusat lingkaran, maka semakin besar percepatan tangensialnya dan semakin kecil percepatan sudutnya. Selanjutnya, hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar. Dalam gerak lurus memiliki 3 besaran nih. Yang pertama ada besaran untuk X, yaitu jarak perpindahan lintasan, V yaitu kecepatan linearnya, dan AT yaitu percepatan tangensialnya. Satuan dari X yaitu M atau meter, untuk satuannya kecepatan yaitu meter per sekon, dan percepatan yaitu meter per second kuadrat. Sedangkan untuk garis gerak melingkar, besaran yang pertama yaitu theta atau sudut perpindahannya dengan satuan radian. Selanjutnya ada omega atau kecepatan sudutnya dengan satuannya radian per second, dan ada percepatan sudut dengan satuan radian per second kuadrat. Dari kedua gerak tersebut memiliki hubungan yaitu X sama dengan R kali theta, untuk V sama dengan R kali omega, dan untuk percepatan tangensial atau AT sama dengan R dikali alfa. Keterangannya teman-teman bisa baca di sini. Ke rangkuman materi. Dalam rangkuman materi ini, teman-teman bisa mengingat kembali apa saja poin-poin penting yang terdapat dalam materi gerak melingkar. Nah, selanjutnya kita di sesi latihan soal.
Ketahui sebuah balok kecil berada di tepi meja putar yang berjari-jari 0,4 meter. Mula-mula, meja tersebut berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per second. Karena mengalami percepatan, maka kecepatan sudutnya berubah menjadi 50 radian per second setelah bergerak selama 15 second. Berapakah percepatan tangensial balok tersebut? Nah, dan selama waktunya adalah 15 second, kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan persamaan alfa atau percepatan sudut sama dengan kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal per selang waktunya. Didapatkan nilai percepatan sudutnya yaitu 2 radian per second. Nah, karena percepatan tangensial dan percepatan sudut memiliki hubungan, maka nilai percepatan tangensial dapat dicari dengan persamaan percepatan sudut dikali R atau jari-jari, sehingga didapatkan nilainya 2 kali 0,4 atau 0,4 yaitu jari-jarinya sama dengan 0,8 meter per. Nah, selesai sudah video pembelajaran materi gerak melingkar. Teman-teman bisa menonton video pembelajaran tentang gerak melingkar, bisa diklik di sini ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga bisa mengunduh bahan ajar tentang gerak melingkar dengan mengklik icon bahan ajar. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar dengan latihan soal yang terdapat di icon lembar kerja siswa dan teman-teman juga bisa mengunduh soal-soal tersebut di icon lembar kerja siswa. Baik, selesai sudah video pembelajaran tentang materi gerak melingkar. Untuk PPT yang saya gunakan kali ini, teman-teman bisa mengunduh sendiri melalui link yang saya cantumkan di deskripsi box. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe channel saya. Sekian dari saya Ade Ayu Satriani, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.